Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Iya, saya undang untuk jemaat kita bangkit berdiri dan dengarkanlah panggilan ibadah yang saya ambil dari Mazmur 100. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mari kita bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan, kita menyiapkan ibadah pada pagi hari ini. Ibadah secara online pada pagi hari ini, kita mulai dengan adanya pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Pujian penghormatan kita, hormat bagi Allah Bapa. Masuk di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur untuk satu hari yang telah Tuhan tetapkan bagi kami, untuk kami boleh beribadah secara komunal. Meskipun kami beribadah di rumah kami masing-masing, tetapi kami boleh merasakan persekutuan kami dengan jemaat yang lain melalui ibadah secara online ini. Kami sungguh ya Bapa untuk terus mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami. Seringkali Tuhan di dalam kehidupan kami sepanjang minggu ini, kami lalai, kami gagal, kami seringkali jauh dari Engkau, kami seringkali meninggalkan Engkau ya Bapa. Ampuni setiap kesalahan kami, ampuni setiap keberdosaan kami, layakkan kami kembali ya Bapa untuk kami boleh datang, untuk kami boleh beribadah kepada Engkau. Kami mau ya Bapa agar ibadah secara online ini boleh terus di dalam kebenaran, di dalam roh, kami boleh menyembah Engkau. Kami mau menyerahkan Tuhan untuk ibadah kami dari awal hingga akhirnya nanti ke dalam tangan-Mu. Terpujilah Engkau ya Bapa, demi Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saudara, satu nama yang menyelamatkan, satu nama yang menyucikan, satu nama yang membangkitkan hidup kita. Nama Yesus Kristus Tuhan itulah Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Dialah yang layak dipuji, disembah. Alam semesta
saat ini kita memerlukan pengharapan yang pasti. Kita tidak dapat menjalani hidup ini tanpa Tuhan yang ada di samping kita. Kita tidak akan mampu berjalan sendiri. Tuhanlah kekuatan kita dan yang menopang kita. Mari kita terus berseru kepadanya bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi itu. Sehingga kita terus dapat hidup di dalam pengharapan dan hidup terus di dalam hidup yang berkemenangan. Pujian Kaulah Harapan akan mengantar kita bersama ke dalam firman Tuhan yang akan disampaikan oleh penginjil Luciana. Kaulah Harapan. Ku dapat
Kita akan bersama-sama merenungkan satu bagian di dalam firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita bersama-sama datang sujud di hadapan Allah kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, benar sungguh kami hanya dapat dekat dengan Engkau untuk merasakan tenang. Dan hati kami boleh bersorak-sorai ketika kami mengenal siapa Allah yang mendampingi kami. Sungguh Engkaulah yang berarti bagi kami ya Yesus. Sehingga pada pagi hari ini kami datang menyerahkan diri kami untuk mengalami Engkau secara pribadi melalui firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, bersabdalah. Kami sungguh menyerahkan setiap diri kami untuk dipenuhi oleh kuasa firman Tuhan. Sehingga kami boleh mengalami pembaharuan di dalam iman percaya kami kepada Engkau. Terima kasih Bapa Sorgawi, inilah doa setiap kami. Urapi kami bersama-sama dalam kelemahan kami. Ampuni, sucikan, kuduskan kami sebagai alat yang berguna bagi kerajaan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita pada pagi hari ini adalah menang atas pergumulan hidup. Saya ingin mengajak kita untuk membuka satu bagian di dalam firman Tuhan pada kitab Mazmur pasal yang ke-73, ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-28. Firman Tuhan berbunyi seperti demikian. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti. Seperti hewan aku di dekatmu, tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Dengan nasihatmu engkau menuntun aku. Dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jauh sebelum masa pandemi, jauh sebelum kita melihat bencana demi bencana terjadi negeri kita ini, saya percaya bahwa penderitaan adalah bagian kehidupan yang tidak asing lagi bagi kita semua. Penderitaan demi penderitaan bukan saja kita saksikan di depan mata kita, namun justru kita juga kerap kali harus mengalami penderitaan itu. Lalu pertanyaannya, kenapa penderitaan selalu terjadi? Penderitaan itu adalah sebuah realitas hidup, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Maka suka tidak suka, mau tidak mau, kita akan selalu berhadapan dengan yang namanya penderitaan. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, penderitaan bisa terjadi karena orang-orang melakukan kesalahan. Karena kita melakukan pelanggaran. Karena kita melakukan dosa. Tetapi ada juga orang-orang yang melakukan kebenaran, namun mereka juga mengalami penderitaan. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita lalu bertanya, mengapa selalu ada saja penderitaan di dalam bumi ini, baik orang yang melakukan pelanggaran, baik orang yang melakukan kebenaran? Jawabannya adalah karena dosa. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, dosa membuat kita sudah tidak lagi dapat sempurna. Jadi ketidaksempurnaan itu mengakibatkan kita memiliki banyak sekali pertanyaan. Kenapa begini? Kenapa begitu? Kenapa bisa? Kenapa dan kenapa lainnya? Nah, Saudara, pertanyaan-pertanyaan inilah yang lalu kita sebut sebagai pergumulan hidup. Kalau kita baca di dalam Mazmur pasal ke-73 tadi, kita melihat bahwa ada seorang pemazmur yang bernama Asaf.
Asaf juga mengalami pergumulan di dalam kehidupannya. Bapak Ibu, kita bisa melihat bahwasanya ketika Asaf melihat dan mengalami penderitaan oleh karena dia menyaksikan bahwa orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, mereka justru hidupnya lebih enak daripada orang-orang yang berusaha melakukan dan hidup di dalam kebenaran. Dan inilah pergumulan Asaf, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, kita bisa melihat bagaimana ketika Asaf mengalami realitas hidup dalam penderitaan, dia menjadi cemburu, ya. Kita lihat di dalam ayat yang ketiga, ini adalah rangkaian daripada teks yang kita baca. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kecemburuan Asaf adalah sebuah reaksi yang sangat wajar, yang sangat manusiawi, yang normal sekali, ya. Kita seringkali secara naluri, kita akan memberontak, kita akan berargumentasi, kita tidak bisa menerima ketika kita harus mengalami penderitaan atau kita menyaksikan penderitaan pada orang-orang yang hidupnya dalam kebenaran. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali otak kita ini tidak mampu menerima yang bertolak belakang seperti demikian. Kita terbiasa dengan hukum sebab akibat. Kalau orang berdosa, dia mendapat hukuman. Kalau orang benar, dia mendapat pembelaan. Dan seterusnya. Dan kita selalu hidup di dalam hitung-hitungan matematika. Artinya sesuatu yang pasti. Itu keinginan kita. Kita sulit sekali menerima jika itu tidak masuk di akalnya kita, saudara. Atau tidak masuk di perhitungan kita. Maka disinilah sebetulnya kita membutuhkan iman. Iman yang melampaui akal budi kita, akal pikiran kita. Ketika kita mengalami pergumulan. Sebagaimana Asaf, dia cemburu ketika dia melihat orang yang tidak benar hidup lebih enak daripada hidup orang yang hidup dalam kebenaran. Dan Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, maka inilah yang dapat kita perhatikan dari pergumulan Asaf. Ketika kita mengalami pergumulan, kita harus memiliki iman. Kita membutuhkan iman, sesuatu yang melampaui akal atau perhitungan kita. Yang kedua, pergumulan Asaf adalah dia ada di dalam satu situasi di mana dia merasa sia-sia mempertahankan hidupnya bersih di hadapan Allah. Dan Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita menjadi percaya kepada Tuhan, kita tidak otomatis langsung menjadi kecenderungannya adalah kudus. Hidup kita selalu ingin yang benar dan kita mampu untuk melakukan dan hidup di dalam jalan kebenaran terus-menerus. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Justru kecenderungan kita adalah naluri kita adalah berdosa. Maka kita lebih gampang untuk melakukan dosa. Jadi kita bisa membayangkan bahwa ketika kita ingin hidup di dalam kebenaran Allah, di sana ada perjuangan kita untuk mematikan keinginan daging, untuk mematikan ego kita, untuk menyangkal diri, untuk berkorban. Kita mengorbankan kesenangan duniawi untuk menggantikannya itu kepada kebenaran-kebenaran Allah. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, betapa lelahnya kita ketika kita berusaha mempertahankan hidup kita selalu bersih di hadapan Allah. Lalu yang kita lihat adalah orang-orang yang hidup tidak benar, hidupnya lebih menyenangkan, hidupnya lebih terlihat baik-baik saja. Dan inilah yang dialami dalam pergumulan Asaf. Dia merasa sia-sia mempertahankan hidup yang bersih itu. Maka ketika di dalam kondisi yang seperti ini, kita bukan saja lagi membutuhkan iman, ada sesuatu yang melampaui akal dan pikiran kita. Tapi kita membutuhkan pengharapan yang kekal, bukan yang sementara. Pengharapan yang bukan lagi untuk melihat sesuatu yang sementara itu terlihat. Tidak, tetapi pengharapan yang kekal, yang jauh melampaui semua keadaan kita hari ini di dunia. Dan Bapak Ibu Saudara, kita bisa belajar bagaimana ketika Asaf dia melewati pergumulannya.
dia juga mengalami ketika dia merasa begitu sulit sekali untuk percaya karena mengalami pergumulan yang melemahkan itu. Asaf mengalami kesulitan untuk memahami pergumulannya. Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika dicatat oleh firman Tuhan, Asaf berusaha untuk mengerti, mengetahui maksud daripada apa yang dia lihat dan dia alami. Di situ justru dia tidak mengetahuinya. Nah, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, hal itu menjadi kesulitan bagi Asaf untuk bisa menerima. Namun disitulah dia belajar untuk bisa memakai pikiran-pikiran Allah. Ketika kita berupaya untuk melihat atau menilai penderitaan dunia ini, atau ketika kita berusaha memahami mengapa penderitaan ini kita alami, semakin kita berupaya dan di titik kita mengalami kesulitan, sebetulnya disitulah kita membutuhkan pikiran Allah. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, ketika semua pergumulan Asaf, dia mengalami satu kecemburuan, satu perasaan sia-sia mempertahankan hidup yang bersih. Dia juga mengalami kesulitan untuk memahami apa yang sedang terjadi. Yang menjadi pertanyaannya adalah, apa yang menjadi titik balik dari hidup Asaf? Saudara, Asaf menjadi begitu berubah ketika dia masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Saudara, hadirat Allah itu memberikan kepada setiap umat manusia kasih karunia untuk bisa mengalami atau memperoleh kebenaran. Hadirat atau tempat kudus Allah akan memberikan kepada setiap umat manusia satu pembebasan, satu kelegaan, dan memberikan kepada kita pembaharuan di dalam iman percaya kita. Maka inilah yang dialami oleh Asaf. Ketika dia masuk ke dalam tempat kudus Tuhan, dia sadar bahwa benar Allah itu adil, bahwa benar Allah itu bukan Allah yang tidak dapat dipercaya ataupun tidak bisa disandarkan. Dan disitulah yang menjadi titik balik Asaf. Dia sungguh mendapatkan satu perubahan perspektif. Dia sungguh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan inilah langkah kemenangan yang terjadi pada Asaf. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, apa saja langkah kemenangan yang terjadi pada pribadi Asaf? Yang pertama yaitu dia mengakui rasa sakit dan ketidakberdayaannya. Saudara, kalau kita baca di dalam ayat 21 kita menemukan kalimat di mana Asaf mengatakan bahwa ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Itu adalah satu gambaran kesakitan yang Asaf alami. Dan dia berupaya untuk mengakui kesakitannya itu. Saudara, saya percaya tidak mudah untuk setiap kita bisa mengakui rasa sakit, kelemahan, kekurangan, atau apapun yang tidak baik di dalam kehidupan kita. Tetapi di sini kita belajar, justru Asaf itu memasuki langkah kemenangan di dalam kehidupannya ketika dia tidak berusaha berargumentasi lagi dengan akal pikirannya. Dia tidak berusaha untuk memperdebatkan kembali apa yang dia lihat dan dia alami kepada Tuhan. Tetapi dia belajar mengakui dengan jujur di hadapan Allah tentang ketidakberdayaannya, tentang rasa sakitnya. So Asaf menggunakan kata seperti hewan aku di dekatmu. Ini adalah satu gambaran di mana Asaf itu ingin berkata bahwa Tuhan, aku sudah tidak berdaya. Hewan itu adalah makhluk yang tidak diberikan akal budi, saudara. Jadi dengan kata lain Asaf ingin berkata, Tuhan, aku sudah tidak mampu lagi untuk mencari solusi hidupku dengan akal budi. Sehingga digambarkan seperti hewan aku di dekatmu. Di sanalah Asaf
coba untuk bisa membiarkan dirinya terlihat bahwa sungguh benar dia adalah orang yang tidak berdaya. So sebetulnya ketika kita mengakui rasa sakit kita, ketika kita membuka ketidakberdayaan kita sebagai manusia, sesungguhnya ketika itu jugalah kita sedang ingin secara sadar ataupun tidak sadar, kita ingin berkata bahwa Engkaulah Tuhan kekuatanku. Bahwa Tuhan itulah yang betul-betul sanggup menopang kita untuk tetap tegak berdiri. Bahwa memang tidak ada kekuatan kita yang sanggup untuk menopang kehidupan kita, yang sanggup untuk berkata, Tuhan aku bisa tanpa Engkau. Tidak ada, saudara. Maka Asaf ketika dia mau mengalami langkah-langkah kemenangan di dalam kehidupannya, dia harus datang dengan jujur terlebih dahulu, mengakui segala kelemahannya, ketidakberdayaannya. Sehingga disitulah dia disadarkan bahwa hanya Tuhanlah yang betul-betul dia butuhkan untuk tetap bisa hidup di dalam kebenaran. Yang kedua, saudara yang dikasihi Tuhan, apa langkah kemenangan yang Asaf alami? Yaitu dia berketetapan untuk tetap dekat dengan Tuhan di dalam keadaan yang pahit sekalipun. Saudara, Asaf memiliki komitmen ini karena dia sadar bahwa ketika dia tetap hidup dekat dengan Tuhan, maka Tuhan memegang tangan-tangannya. Artinya Tuhan menopang, memberi dia kekuatan untuk terus boleh bertahan dan berjuang di dalam hidup, dalam kebenaran. Dan ketika itu, sekalipun dia harus mengalami penderitaan, dia harus mengalami kesakitan, dia tahu bahwa Tuhan tidak tinggalkan dia. Tuhan yang menuntun dia, Tuhan yang memberi nasihat kepada dia, sehingga dia bisa dibawa pada satu keadaan di dalam kemuliaan. Artinya dia mendapat kehormatan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, inilah langkah kemenangan dari hidup Asaf. Bahwa dia berkomitmen untuk tetap hidup dekat dengan Tuhan, sekalipun hidupnya pahit. Yang ketiga, Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, Asaf sadar hanya Tuhanlah yang setia dan yang kekal. Saudara, ketika kita menjalani kehidupan ini, satu titik kita akan sadar bahwa segala sesuatu akan hilang pada waktunya, bahwa segala sesuatu akan lepas dari hidup kita pada waktunya, bahwa segala sesuatu akan lenyap pada waktunya. Maka inilah yang menjadi kesadaran dari sang pemazmur. Si Asaf ini sadar bahwa sekalipun dagingku dan hatiku lenyap, maka Allah lah yang tetap menjadi bagian yang kekal itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, justru disinilah ketika Asaf sadar bahwa Tuhanlah yang setia, bahwa Tuhanlah yang kekal. Maka di situ Asaf memperoleh sukacita dan pengharapan yang menguatkan dan yang menghidupkan imannya untuk mampu berkemenangan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam pergumulan hidup ini, kadang kita menemukan bahwa pencarian kita akan pertolongan atau pengharapan kepada manusia, toh pada akhirnya tetap membuat kita mengalami penderitaan. Bahwa segala sesuatu itu sangat terbatas untuk kita peroleh. Maka disinilah harusnya kita bersama-sama dengan Asaf, kita bisa melihat bahwa Tuhanlah bagian kita yang kekal dan dialah yang setia. Yang keempat, saudara, apa langkah kemenangan bagi seorang Asaf ketika dia mengalami pergumulan hidupnya? Asaf meyakini bahwa penderitaannya memiliki tujuan yang baik. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, tujuan hidup kita itu bukanlah kesenangan, ya. Kita perlu mencatatnya dengan baik. Tujuan hidup seorang manusia yaitu bertumbuh di dalam iman percayanya. Jadi keadaan kita yang senang ataupun yang susah itu hanyalah sebuah proses untuk kita bagaimana terus beriman. Ya. Jadi kalau kita senang tetapi kita harus kehilangan iman atau iman kita menjadi mati, maka percuma. Tetapi kalau kita harus di dalam keadaan yang sulit, namun iman kita justru semakin kuat dan semakin bertumbuh, itu jauh lebih baik.
Maka Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Asaf sadar di dalam penderitaannya, di dalam pengalaman hidupnya yang pahit, dia telah menerima justru satu kekuatan untuk menjadi suka semakin dekat dengan Allah. Justru dia semakin bisa menjadikan Tuhan adalah tempat perlindungannya. Dan dia juga sadar bahwa dengan apa yang dia alami, dia bisa menceritakan tentang pekerjaan Tuhan. Sehingga kemenangan sebenarnya itu terletak pada perubahan perspektif kita dan perjumpaan kita di dalam mengalami Tuhan. Kita tahu dan kita perlu ingat ya, bahwa ketika kita mengalami hal-hal yang pahit, ketika kita mengalami penderitaan, bukan berarti kita tidak bisa mengalami hal-hal yang ajaib. Bukan berarti kita tidak bisa mengalami pertolongan dan anugerah Tuhan. Maka dari itulah Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kendati pun kita mengalami penderitaan, kendati pun hidup kita di dalam kekecewaan, kendati pun kita harus mengalami kesusahan, tetapi sesungguhnya kita akan masih dapat memperoleh sukacita, pengharapan, dan kekuatan. Bukan karena keadaan kita yang berubah, tetapi karena ada perubahan di dalam hati dan di dalam pikiran kita yang tertuju pada Allah kita. Mari kita mau bersama-sama di minggu pagi hari ini kembali memandang kepada Allah, kembali memberikan kepada Allah bagian hidup kita, di mana kita boleh mengalami pembaharuan di dalam iman kita. Kita memperoleh sukacita, kekuatan, dan pengharapan ketika kita datang di dalam hadirat-Nya. Mari kita bersama-sama menang atas pergumulan hidup kita bersama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami tahu Engkaulah Allah yang kekal dan Engkaulah yang setia. Tidak ada satu kata yang dapat menghibur kami. Tidak ada satu pribadi pun yang dapat menguatkan dan mengokohkan iman kami selain daripada Engkau. Biarlah apa yang menjadi kerinduan dan keinginan Asaf untuk tetap dekat dengan Tuhan, untuk menjadikan Engkau satu-satunya Allah di dalam hidupnya, itu juga ada pada kami saat kami boleh merenungkan bagian firman ini. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah boleh mengajar kepada kami bagaimana kami boleh menang atas pergumulan hidup ketika kami belajar daripada kehidupan Asaf. Kami melihat ketika Asaf mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ketika perspektifnya diubahkan di dalam hadirat Tuhan, di situ dia memulai untuk membuka diri. Di situ dia memulai untuk bisa menyerahkan hidupnya kembali kepada Tuhan dan membiarkan Allah yang bekerja melampaui segala kemampuan akal budinya. Maka di saat pagi hari ini pula Tuhan, kami masing-masing pribadi lepas pribadi, kami juga ingin melepaskan, kami ingin menyerahkan, kami ingin mengembalikan semua yang kami alami untuk Tuhan sendirilah yang menolong kami untuk mengalami Tuhan dalam setiap hal itu. Terima kasih Bapa Sorgawi, inilah doa dan permohonan kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama bangkit berdiri, kita akan berdoa syafaat pada saat ini. Mari kita doakan agar ibadah onsite yang telah berjalan di satu rayon dan satu pos PI bisa berjalan dengan baik. Internet dan multimedia juga bisa berjalan lancar. Kita juga berdoa agar jemaat yang mengikuti dapat benar-benar mempersiapkan diri dengan baik dan taat pada protokol kesehatan. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa kami bersyukur adanya ibadah onsite yang sudah berlangsung di rayon 1 dan juga pos PI.
Kami percaya Tuhan dalam persekutuan yang Tuhan izinkan untuk kami alami kembali. Ada kemurahan Tuhan yang boleh memimpin kami pada persekutuan yang indah untuk saling menguatkan dan saling memberkati, untuk boleh bertumbuh di dalam iman percaya kami, sehingga kami boleh menjadi kesaksian bagi dunia ini. Ketika kami melakukan ibadah, kami sedang memuliakan dan menyenangkan hati Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa kiranya semua alat yang dipakai boleh mendukung daripada pekerjaan Tuhan dan ibadah yang terselenggara. Kami boleh mengalami bagaimana campur tangan Tuhan untuk menolong setiap upaya kami dapat melangsungkan ibadah dengan baik. Dan biarlah kami semua juga boleh mempersiapkan hati dengan benar, supaya kami boleh menikmati Tuhan, kami boleh mengalami Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan dalam setiap kesempatan ibadah. Terima kasih ya Tuhan, mampukan kami dengan hikmat-Mu menjaga protokol kesehatan supaya kami juga bisa saling memberkati, saling menjaga satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Mari kita berdoa juga bagi bangsa dan negara kita. Kita bersyukur pada Tuhan jika angka yang terpapar dalam kasus COVID-19 ini terus boleh menurun. Mari kita doakan agar masyarakat Indonesia tidak terlena untuk meremehkan protokol kesehatan, supaya kita dapat menjaga diri satu dengan yang lain dengan mentaati protokol kesehatan. Kita juga berdoa untuk upaya pemerintah menjalankan vaksinasi, biarlah itu semua boleh tetap berjalan teratur ke seluruh masyarakat. Dan terakhir kita berdoa agar Tuhan berbelas kasih kepada korban bencana alam, khususnya yang mengalami kehilangan anggota keluarga dan harta benda mereka. Kiranya Tuhan boleh memberikan pada mereka penghiburan dan anugerah kekuatan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur Tuhan Engkau Allah yang terus mengendalikan jalannya sejarah hidup manusia. Kami melihat kalau hari ini kami boleh mengalami akan satu wabah bencana secara menyeluruh di dalam dunia ini. Namun Tuhan jugalah yang memberi kepada kami satu solusi untuk boleh menjalankan vaksinasi. Kami hanya dapat berharap bahwa kemurahan Tuhan boleh berjalan menyertai semua upaya kami sebagai manusia yang terbatas. Tuhan yang boleh menyadarkan kami untuk boleh dengan hikmat Tuhan, kami menjaga akan kebaikan dalam seluruh masyarakat dengan protokol kesehatan. Kami bersyukur untuk campur tangan Tuhan ini. Kiranya Tuhan Engkau juga boleh menolong setiap korban bencana alam, yang dimana mereka saat ini sedang merintih, menangis, berduka karena kehilangan ataupun karena penderitaan. Ya Tuhan, kiranya belas kasihan-Mu memberikan kepada mereka kekuatan dan anugerah untuk merasakan kehadiran Tuhan, kendati pun mereka di dalam keadaan yang sangat tidak menyenangkan. Biarlah kasih karunia Tuhan boleh menjumpai mereka di dalam keadaan yang paling pahit saat ini, sehingga mereka boleh terhibur dengan kekuatan dan anugerah Tuhan melalui saudara-saudara seiman yang hadir di dalam bantuan-bantuan pemerintah atau apapun pelayanan yang dilakukan bagi mereka. Biar mereka melihat bahwa Allah juga turut hadir dalam penderitaan mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Kita tetap bangkit berdiri dan kita akan bersama-sama sebagai respon firman Tuhan yang telah disampaikan dengan gereja di sepanjang sejarah dan di segala tempat. Kita akan bersama-sama mengakui iman kita, pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saatnya kita akan bersama-sama memberikan persembahan kita. Jemaat dapat langsung mentransferkan ke nomor rekeningnya
nomor rekening yang ada di layar Bapak Ibu Saudara sekalian, ataupun bisa scan QR code yang tertera di layar saudara. Kita memberikannya dengan penuh syukur dan penuh dengan sukacita, dengan pujian bagi Yesus Tuhanku. Ku serahkan bagi Yesus semua yang ku miliki, pikiran perbuatanku ku serahkan bagimu. Bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Tanganku serahkan Yesus, tiap langkah ikutmu, dan mataku pandang Yesus, mulutku memujimu. Bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Betapa mengagumkan Yesus Sang Raja Mulia. Dengan kasih kau panggilku, dan kau melindungiku. Bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Bagi Yesus, bagi Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Mari kita bangkit berdiri, kita akan masuk di dalam doa persembahan. Kita mau menyerahkan persembahan kita ke dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur ketika kami mengalami pergumulan, ketika kami mengalami penderitaan ya Bapa, Engkau senantiasa hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Kasih-Mu itu, sukacita-Mu itu, pengharapan dan kekuatan itu yang boleh senantiasa memberikan penghiburan kepada kami, sehingga kami boleh terus senantiasa hidup berkemenangan bersama-sama dengan Engkau. Kami bersyukur Tuhan, ada begitu banyak berkat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Baik itu berkat secara jasmani maupun berkat secara rohani. Kami mengucap syukur dan kami boleh mempersembahkan persembahan kami pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan yang menguduskan, sehingga boleh Tuhan pakai untuk memperlebar kerajaan surga melalui Elion Rungkut ini. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Segala pujian, hormat dan kemuliaan kita kembalikan kepada Bapa di surga. Doksologi, kemudian doa berkat akan disampaikan oleh penginjil Luciana. Rama
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita hidup di dalam kemenangan dengan terus boleh memiliki satu pandangan di hadapan Allah kita. Kita terus mengalami pembaharuan di dalam perspektif kita untuk mengalami Dia, dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Bapa Sorgawi dan kasih yang besar dari Yesus Kristus dan persekutuan di dalam Roh Kudus yang memberi kepada kita anugerah kekuatan, sukacita, dan pengharapan terus-menerus membuat kita boleh mengalami Tuhan dari perjalanan iman kita, sehingga kita boleh hidup sebagai orang-orang yang berkemenangan di dalam Allah Tritunggal yang memberkati dan yang melindungi kita. Kita menyerahkan diri. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Doa teduh, ibadah selesai. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.